bagaimana pemerintah itu menjadi penengah. Jangan sampai ujung-ujungnya korbannya itu masyarakat lagi. Karena tidak ada yang namanya tata ruang wilayah, pembangunan wilayah berangkat dengan sendiri. Semuanya ada SOP-nya, ada izinnya. Nah ini bagaimana gitu kan? Sudah mereka menyalahi tata ruang, izinnya juga dibuat dengan cara-cara yang tanda kutip mungkin persekongkolan atau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerobak Podcast kembali lagi, Sobat Podcast. Kali ini kita mendatangi salah satu pegiat lingkungan di wilayah Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat khususnya. Karena saat ini Jawa Barat tengah berduka dengan tragedi bencana di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada hari Sabtu 9 Januari lalu, di mana terjadi bencana longsor. Kali ini Gerobak Podcast akan membahas dari segi tata lingkungan, tata ruang, dan penataan lingkungan yang seperti apa sehingga menyebabkan terjadinya longsor di Kecamatan Cimanggung pada tanggal 9 Januari 2021 lalu. Langsung aja kita temui Kang Asyad Priyadi, ya, Kang, sebagai Ketua Dewan Pembina Nyawang Gelap Kabupaten Sumedang, Nyawang Nusantara. Bang Wo, selaku pegiat lingkungan di Jawa Barat, terima kasih sudah hadir di channel kami. Masih terasa mungkin ya 3 hari dalam suasana duka nih Kang Asyad, Kang Wo, di Kecamatan Cimanggung. Masyarakat menjadi korban bencana longsor, termasuk mungkin teman-teman dari aparat pemerintahan ya, ada dari Koramil dan dari Kecamatan Cimanggung. Ya mungkin kami prihatin juga ya Kang Asyad, Kang Wo, dengan kejadian bencana yang kemarin. Tapi lebih sedikit kami mau membuka kepada masyarakat dan semuanya dari segi lingkungan nih kan. Ini yang kerap kali terjadi kan. Dataran tinggi dijadikan tempat-tempat perumahan, bangunan-bangunan yang mungkin secara secara amdal atau apa tidak layak gitu Pak. Mungkin akan sebagai pemerhati lingkungan yang sudah lama di Kabupaten Sumedang seperti apa nih? Dari Akang. Terima kasih, Eka. Saya dari komunitas Paguyuban Gelap Nyawang Nusantara. Jauh-jauh hari sebetulnya sudah berusaha dengan menunjukkan karya nyata, mengajak menanam di kawasan-kawasan yang memang secara aturan hukum, baik tata ruang dan fungsi sebenarnya tidak layak untuk digunakan untuk kegiatan pemukiman ataupun bangunan-bangunan yang permanen. Itu sudah disampaikan berkali-kali dan tahapan pembuktian kita sudah sampaikan juga. Cuma itu tadi namanya perkembangan zaman pasti akan mengorbankan lingkungan. Tinggal sejauh mana pemerintah mengawasi dan mengatur regulasinya agar keseimbangan lingkungan dengan pembangunan itu sejalan. Kalau ini kan semua musibah itu terjadi karena diundang. Ya, betul. Dengan apa? Dengan pembiaran dan kemudahan. Ya. Izin-izin yang diberikan oleh pemerintah sehingga bencana itu akan selalu datang. Nah ini yang selalu diingatkan oleh kami dan teman-teman yang lainnya mungkin di praktisi lingkungan dan pegiat lingkungan. Bagaimana pemerintah itu menjadi penengah. Jangan sampai ujung-ujungnya korbannya itu masyarakat lagi. Karena tidak ada yang namanya tata ruang wilayah, pembangunan wilayah berangkat dengan sendiri. Semuanya ada SOP-nya, ada izinnya. Nah ini bagaimana gitu kan? Sudah mereka menyalahi tata ruang, izinnya juga dibuat dengan cara-cara yang tanda kutip mungkin persekongkolan atau begitu aja gitu kan? Iya. Apa semua mau dikorbankan gitu kan? Betul. Ini kan? Kan kalau lihat dari kontur geografis lokasi bencana kemarin di Cimanggung, itu sebetulnya dulunya apa sih Kang? Bukit atau gimana? Ya, kawasan Sumedang dalam literatur sejarah, dalam buku-buku dan peta-peta yang kami dalami, semua berangkat dari eks perkebunan zaman Hindia Belanda. Otomatis dari dulu sudah terbuka. Sebagian diselamatkan oleh pemerintah jadi kawasan Masjid Kalori, sebagian dikelola oleh perhutani. Nah, sebagian masuk ke kategori lahan terlantar dan diakuisisi menjadi kawasan tanah adat.
Iya, iya. Nah, yang sekarang timbul masalah itu regulasi untuk mengatur tanah adat, di mana bukit, sepandan sungai, dan kaki gunung disertifikatkan, diberikan izin. Itu sama dengan, wah saya bilang ini mah udah keterlaluan pemerintah gitu. Memang semua untuk masyarakat, tapi jangan mengorbankan lingkungan. Ya ujung-ujungnya masyarakat juga yang jadi korban. Nah itu kan, nah ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah daerah provinsi pusat. Tolong, apa yang dipakai mereka sebagai jargon untuk membuat masyarakat adil makmur itu jangan dipelintir gitu kan. Iya, betul. Satu, program rumah bersubsidi dengan standar harga murah tanahnya. Otomatis yang dicari pasti gunung dan bukit. Ya ini kan akan jadi masalah terus. Betul. Bukan dibuat sesuai tata ruang, oh ini pemukiman, ini bukan, ini enggak, dilabrak semua. Yang tadinya lahan terbuka, bekas perkebunan, awalnya dipakai bercocok tanam, karena mengejar program itu, akhirnya kan musibah datang. Makanya yang bertanggung jawab siapa? Seluruh pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat duduk bersama untuk batasi gitu kan. Iya gitu kan. Jangan sampai ujung-ujungnya berlindung dari program yang berbau masyarakat, tapi kan salah kaprah gitu. Iya. Kau dari yang kita taruh seperti apa nih kamu untuk bencana yang terjadi di Sumedang? Karena kan luar biasa ini. Dan dari geografis kamu. Saya kira apa yang disampaikan Kang Asep Riyadi ini sepakat ya. Artinya memang pola pergerakan masyarakat ini perlu diawasi gitu kan. Dari terlepas dari bagaimana pemerintah ada pembiaran dan lain-lain gitu kan. Memang dari sisi masyarakat itu sendiri harus benar-benar paham gitu kan. Nah inilah fungsi-fungsi dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Bagaimana mengajak masyarakat benar-benar peduli, paham bahwa peruntukannya bukan untuk perumahan dan lain-lain, itu harus paham gitu kan, sampai di tingkat masyarakat. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi PR bersama lah ya, terutama pemerintah gitu kan, yang hanya mengedepankan bagaimana PAD dan lain-lain gitu kan. Program berjalan dengan baik ya, gitu kan. Tapi dampak yang tidak terpikirkan kadang-kadang menjadi seperti ini. Saya kira seperti itu. Kedepannya mungkin karena kan ini lokasi-lokasi yang mungkin seperti di lokasi Cimanggung kemarin kan masih banyak nih Pak. Itu ya tidak hanya di Sumedang kan. Nah regulasinya harus seperti apa dari segi tata Saya kira ruang? kalau regulasi, Kang Asep sendiri tentu lebih paham dari kita semua gitu kan. Isi regulasi seperti apa pun itu luar biasanya regulasi kita gitu kan. Kita Regulasinya benar, pelaksananya yang tidak benar. Reformasi itu kan bukan regulasi ya. Ya. Tapi pelaksananya ini Apapun pelaksananya gitu kan ya. Sumber daya manusianya lah, artinya kan dari pimpinan dan sampai ke bawahnya gitu kan. Yang mau dikemanakan gitu kan. Tata ruang ini kan sudah memiliki kementerian tersendiri kurang apa gitu kan. Hanya tinggal bagaimana sumber daya manusianya yang mengelolanya gitu kan. Selain tata ruang juga mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga yang membawahi, ada balai-balai di bawahnya gitu kan. Tinggal kemauan dan kemampuan, saya kira begitu. Iya kan? Kalau kemampuan bisa diasah, tapi kemauan ini ya yang agak susah. Kemauan ini kan usul itu kan yang iya kan? Kalau kita jiwanya sakit ya mungkin seperti ini. Setuju nggak Pak Sadi? Iya. Pejabat publik jangan jadi pemicu mengundang bencana. Nah itu kan. Kang Asep, ini ada yang menarik dari kan tadi kata kamu kalau kita taruh mungkin udah pasti ada aturan yang baku ya dari atas ke bawah. Dengan kejadian kemarin kan otomatis saja masyarakat kan bingung ya kan ya, bingung karena memang rumah saya di situ kena longsor, akhirnya sekarang saya harus kemana? Apakah mungkin pemerintah khususnya Kabupaten Sumedang ya kan wajib merelokasi atau kemana sih kan di lokasi itu? Ya, jadi kalau menurut peta di Sumedang itu kan jelas bahwa ekspor perkebunan itu melimpah di Sumedang itu. Kenapa? Karena tidak termasuk objek nasionalisasi. Kalau saya lihat dari daftar-daftar yang ada, tinggal sejauh mana pemerintah Sumedang, provinsi pusat menata ulang dengan aturan yang benar, yang jauh dari risiko bencana. Di mana yang
tanah-tanah sudah sekarang dipakai itu direlokasi, dipindahkan ke posisi yang memang dalam posisi layak dan sesuai aturan untuk pemukiman. Jangan ada lagi izin-izin yang hanya untuk kepentingan sesaat dan pribadi mereka yang menyebabkan bencana berkelanjutan dan masyarakatnya itu. Saya manajemen itu masyarakatnya jangan diajari dengan sesuatu yang instan yang ujung-ujungnya tidak sadar malah menjadi sendiri. Karena lambat laun gitu ya. Iya. Tidak mungkin hari ini tapi bisa jadi kapan-kapan terjadi. Karena gitu. itu urusan Tuhan. Betul. Tetapi mengundang bencana adalah tanggung jawab pemerintah. Itu yang mesti disepakati oleh kita. Kenapa? Karena pemerintah itulah yang bertanggung jawab menjadikan masyarakat adil, makmur, sejahtera itu kan itu dengan regulasi, dengan aturan, dengan apapun. Tapi kalau ini saya lihat ada pembiaran dengan memberikan kemudahan izin di lokasi-lokasi yang secara nyata dilihat oleh kita tidak layak. Dan itu bukan 1-2 di Sumedang, puluhan mungkin ratusan. Makanya saya bilang darurat penegakan aturan dan hukum di Sumedang atas kejahatan tata ruang dan lingkungan. Artinya setelah kejadian Cimanggu ini wajib ada relokasi. Sudah tidak ada layak kecuali kalau memang mau mengundang bencana lagi ya silakan. Nanti mungkin alam akan membuktikan sama Tuhan. Oke. Ya. Kang Asep, Cuma kamu pandangan dari kamu. ketika Kang Asep tadi bicara bahwa ini adalah sebuah rekayasa kejahatan tata ruang, Masif ini kan kalau izin puluhan ratusan itu kan. sementara pemerintah Kabupaten Sumedang ini sebagai yang bertanggung jawab gitu kan. Menurut Pak Asep harus seperti apa sih? Dalam tata ruang itu jelas. Di sana kan sudah dijelaskan bahwa blok ini dengan kondisi seperti ini layaknya untuk apa. Ya. Jangan ada rekayasa perubahan, apalagi membuat kalkulasi-kalkulasi yang ujung-ujungnya bahwa bisa diatur dengan teknik sipil atau itu semua itu akal-akalan. Ketika ini bicara kejahatan, artinya bicara hukum. Siap. Ya kan? Artinya kalau bicara hukum dan pertanggungjawaban, ini harus bagaimana Pak Asep terhadap pemerintah? Yang paling utama itu adalah memilih ulang penempatan kepala dinas teknis yang berhubungan dengan kondisi Sumedang dan lingkungan itu yang betul-betul mengerti. Oke. Jangan hanya karena open bidding terus enaknya saja gitu kan menempatkan orang yang tidak memiliki Sesuai kapasitas yang ujung-ujungnya menjadi jebakan sendiri gitu kan gitu. Terus yang paling utama yang bertanggung jawab untuk saat ini adalah dinas perizinan karena regulasi kan sekarang satu atap, satu pintu. Tapi kan itu bukan sebagai yang membuat rekomendasi terkait perizinan di sana gitu, kan. perizinan perumahan Ini itu kan ya. hanya ujungnya saja gitu. Tetapi rentetan dari semua rekomendasi itulah sebetulnya yang menjadikan mengundang bencana itu lewat perizinan di tempat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan SOP dan tata ruang. Artinya berarti pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya nih Kang. Semuanya Kang ini mah Khususnya nih Kang. Semuanya Kang ini mah karena Tidak mengabaikan RDTR atau memang gimana? yang lihat secara sekarang itu murni tidak menggunakan kaidah tata ruang secara benar. Undang-Undang 26 nomor Iya, betul. Undang-undang lingkungan jelas kan yang nomor 3299 itu kan. Jadi di sanalah biang masalah itu. Padahal makanya saya bilang tadi kan dengan tegas kita jangan jadi pengundang bencana. Gitu kan. Siapa ya? Pemerintah tentunya. Karena izin itu datangnya kan dari pemerintah bukan dari masyarakat. Betul. Bicara sanksi kan? Ya harus diproses secara hukum. Dan ini saya meminta ke seluruh aparat penegak hukum, ini ada pembiaran atas kejadian. Tolong, apa mau nunggu korban lebih banyak? Atau mau ini ada shock terapi dengan pembuktian bahwa ini ada kesalahan, regulasi semua dihentikan, dicabut ulang, ditata ulang, dan yang melanggar diproses secara hukum. Kang, mengantisipasi terulang kejadian bencana seperti apa sih tindakan tegas dari pemerintah juga ini biar yang tadi masyarakat juga jangan dicocokin dengan hal yang instan bahwa dengan rumah di atas harganya murah, view bagus. Nah, harus seperti apa? Apakah memang dataran-dataran tinggi ini khususnya di Kabupaten Sumedang emang harus menjadi sumber-sumber penghijauan gitu biar drainase juga berjalan dengan baik gitu sesuai dari tata ruang yang kami dapat dan kami lihat itu Sumedang itu semua rata-rata berpotensi daerah rawan pergerakan tanah gitu.
Jadi memang kenapa dari dulu di Sumedang itu zaman Belanda saja diciptakannya di perkebunan. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah menguji kalau terlalu banyak pemukiman akan jadi musibah. Nah, tapi kan kembali lagi, setiap pembangunan akan mengorbankan lingkungan. Nah, ini yang saya harus yakinkan ke pemerintah, apakah pembangunan ini mau dengan cara-cara kotor ya sebenarnya biadab lah, karena ngorbankan masyarakat juga biadab gitu kan. Ya buat apa PAD usaha? Kalau ujung-ujungnya masyarakat jadi korban. Lebih baik rasional, kalau memang Sumedang layaknya adalah untuk kawasan agrobisnis, ciptakan sumber-sumber PAD-nya dari sana. Jangan memaksakan. Nah, gitu. Itulah yang namanya kan kebijakan yang sesuai dengan kaidah. Itu yang mungkin tanggungan yang paling utama kan. Karena kita sudah jenuh lah menyampaikan ke pemerintah dengan tujuan bahwa mereka harus kita mendukung program pemerintah, tetapi ujung-ujungnya pemerintah lupa bahwa masyarakat itu akan tetap menetap beranak pinak di lokasi. Artinya dengan hari ini kalau tidak salah dari Polda juga turun ya Kang ya? Iya, bocoran ke Polda ya dari kejadian lingkungan itu. Artinya tidak hanya dari bawah ya, harus ke hulu juga ya Kang. Oh ini mah cari siapa penyebabnya itu. Karena memang regulasi juga mau administrasi tadi ya Kang. Kalau saya bilang ini mah persekongkalan pemukaan jahat yang ujung-ujungnya masyarakat gitu kan yang celaka gitu. Kang, mungkin dari komunitas Akang sampai hari ini ada informasi dan seperti apa sih situasi di lapangan? Nah, kebetulan kita juga dengan teman-teman dan yang sebagian masih di lokasi membantu karena kita divisinya lingkungan, otomatis dari bagian survei dan pemetaan masih di lapangan membantu Basarnas, terus dari teman-teman ojol juga turun yang dari awal tidak mendapatkan niat untuk publikasi yang sudah di lapangan dan mengatakan yang dipakai dasar oleh Basarnas dan pemerintah. Nah, ya kami menghimbau, alam ini kan nyata, hujan ini nggak bisa direkayasa, pergerakan tanah akan terus bergerak. Hati-hati, karena jangan membantu, menolong tetapi lupa atas pertanggungjawaban diri sendiri. Nah, itu yang selalu saya ingatkan. Kenapa? Karena ini bencananya yang akan panjang. Kalau urusan dengan longsor itu. Ini pergerakan tanahnya luar biasa berarti ya? Data harian itu dari teman-teman di atas itu tiap hari dan di hujan itu langsung ada dorongan tanah ke bawah. Nah, makanya sekarang lagi mencari, dilematis nih, mencari korban yang tertimbun dengan menggali tanah itu akan mengundang pergerakan lagi yang baru gitu. Makanya bagi teman-teman juga, tolong hati-hati begitu hujan turun, ingat selamatkan diri dulu dengan menjauhi organisasi lingkungan atau bersinergis dengan teman-teman pegiat lingkungan di tingkat nasional. Harus seperti apa sih? Artinya kan ini juga bukan hanya menjadi masalah Kabupaten Sumedang atau Jawa Barat. Kementerian juga mungkin memantau dan sejarah Sumedang ini kalau memang layaknya agrobisnis ya agrobisnis saja. Ini satu lah paling itu sebenarnya. Seperti apa nih tanggapan dari kamu? Ya saya kira kita kembali pada yang sudah kita sepakati aturannya, karena terjadinya bencana atau musibah ini kan tetap tadi ada sebab dan akibat. Betul. Ya kan? Artinya tadi Kang Asep juga sampaikan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran kejahatan. Ketika aturan yang sudah ditempuh tapi dilanggar, ya pasti ada akibatnya gitu kan. Ya saya kira ke depan sih harusnya pemerintah khususnya pusat melalui balai-balai yang ada di daerahnya, kemudian kepala daerah masing-masing juga memahami aturan mainnya. Jangan sampai tadi ada setelah menimbulkan korban semua tampil di depan gitu kan, merasa jadi pahlawan dan lain-lain gitu kan. Sementara padahal ada aturan yang dilanggar di dalamnya gitu. Saya kira itu. Jadi tadi disampaikan Kang Asep, saya setuju sekali bahwa ini adalah sebuah bukti nyata mengundang musibah, ya kan? Bencana ini mengundang musibah, yang memang dibuat oleh manusia itu sendiri. Idealnya di ketinggian berapa sih kan? Ideal ini kejadian kemarin ketinggiannya berapa? Masyarakat kan belum tahu juga di secara hukum, karena tahunya dataran tinggi. Ini idealnya kalau untuk yang pemukiman, untuk Kang Asep juga untuk. Saya kira ada ketinggian berapa gitu?
rencana detail tata ruang ini dibuat oleh para ahli di dalamnya ya, gitu kan. Ketika itu berada di ketinggian, saya kira tidak layak untuk sebuah perumahan. Kenapa harus dipaksakan di situ, gitu kan? Nah, ini kan ada sebuah aturan yang dilanggar, gitu kan. Nah, ini udah jelas undang-undang tata ruang nomor 2 tahun 2006 ini, di situ juga ada sanksi. Itulah yang artinya diabaikan. Iya, yang saat ini memang undang-undang itu hanya macam kertas, macam kertas, hanya di atas kertas saja. Ada untuk dilanggar. Saya sangat setuju sekali dengan Kang Asep tadi, gitu kan. Ketika ini menjadi tanggung jawab pemerintah, ya pemerintah harus bertanggung jawab. Membuat aturan terus dilanggar aturannya oleh pemerintah, ya harus tanggung jawab dong. Jangan sampai itu lempar sana lempar sini, nggak ada lah. Itu saya itu kan pinginnya tuh, ngapain aturan dibuat banyak, Betul. satu tapi digunakan, dipatuhi dan dijalankan secara benar, selesai. Dari kajian Akang ada berapa lokasi perumahan yang di atas itu? Di sana itu yang satu hamparan di sana saja sudah ada 5 perusahaan lokasi pengembang ya gitu. Di seberang-seberangnya udah puluhan. Oke, sobat podcast, semakin menarik nih obrolan dengan teman-teman dari pegiat lingkungan. Kamu kok ini kerap kali terjadi longsor, banjir. Terakhir mungkin di Garut ya, Kang, yang ramai yang Talego, terus juga di Darajat itu kan terakhir dulu kan akan diselidiki juga kan oleh pihak penegak hukum. Kalau Garut dulu kalau nggak salah ada yang jadi tersangka dari beberapa perusahaan gitu kan, pengembang. Kalau untuk yang Sumedang kira-kira gimana nih? Ya tadi gitu kan, saya sepakat dengan Kang Asep, pemerintah hanya menyajikan lip service. Kenapa kita tidak bergerak saja, gitu kan? Teman-teman yang lain mungkin sepakat, class action mungkin akan dijalankan. Ketika ini menjadi deadlock, gitu kan, tidak ada perubahan. Betul. Apapun yang signifikan itu, ya kita siap class action ya, Kang Asep ya. Kan? Karena selama ini tadi Kang Asep hanya lip service saja, gitu kan, dan tetap terus berulang. Sementara kita di bahasa Kang Asep ada istilah selamat datang proyek musibah, gitu kan. Saya kira ironis sekali, gitu kan. Makanya begitu kan kita dari tahun ke tahun seperti itu kan. Betul. Itu mungkin Kang. Kami mohon tolong tata ruang wilayah, gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kami harapkan. Untuk masyarakat, tolong sadar lingkungan. Tanaman adalah benteng pertama manakala musibah akan datang. Kenapa? Dengan bisa menyerap air lebih banyak, bisa menghadang angin kencang, bisa memberikan kenyamanan udara. Tolong sadar lingkungan dengan berusaha untuk berbagi dengan alam, dengan menanam, menjaga tanaman, pohon. Itu untuk kebaikan kita sekarang dan ke depannya. Itu paling utama. Dan saya tegaskan, mohon para penegak hukum atas kejadian ini sejauh-jauhnya turun dan buktikan bahwa ada kejahatan. Jangan ditutupkan ada pelanggaran. Ini udah masif. Saya mohon Seperti saja, gitu kan. Ketika ini sudah menjadi memakan puluhan nyawa, saya kira pemerintah Kabupaten Sumedang harus berani pasang dada, pasang badan, bertanggung jawab ya, sebagai bukti mereka peduli terhadap musibah ini. Itu aja. Mungkin dari dialog santai hari ini kita mengambil hikmah bahwa bencana itu tidak datang dengan sendirinya, tapi masyarakat juga yang mengundang. Jadi dengan kejadian di Cimanggu ini kita berharap siapapun dimanapun masyarakat Indonesia khususnya tetap menjaga lingkungan dengan menjaga kelestarian alam, menjaga pohon dan semuanya. Jangan lupa like and subscribe channel Gerobak Podcast. Terima kasih Kang Uwo, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.